Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, saya Faradita Anggita Putri. Saya guru pengampu bahasa Indonesia yang akan menemani kalian selama 1 tahun ke depan. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita mengenal materi bahasa Indonesia yang akan kita pelajari di semester ganjil beserta kontrak belajar. Jadi saya punya aturan tersendiri dalam pembelajaran daring selama 1 tahun ke depan. Apa saja kontrak belajarnya? Apa saja materi bahasa Indonesia yang akan kalian pelajari? Dan bagaimana penilaian saya terhadap tugas-tugas kalian? Nah, kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah kontrak belajar. Peserta didik wajib mengikuti pembelajaran daring. Jadi saya harap kalian bisa mengikuti pembelajaran daring dengan baik dan tepat waktu. Yang kedua, peserta didik wajib mengisi presensi sesuai dengan ketentuan yang saya tetapkan. Biasanya saya tidak memberi presensi secara cuma-cuma. Karena saya tahu setelah kalian presensi, kalian akan hilang entah kemana. Jadi cara presensi saya akan berbeda dengan Bapak Ibu guru yang lain. Yang ketiga, peserta didik harus aktif selama mengikuti pembelajaran. Mengapa harus aktif? Karena kita tidak bisa tatap muka. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu kalian tanyakan, kalian boleh bertanya di kolom komentar Google Classroom. Nanti pasti akan saya jawab. Yang keempat, tidak menerima tugas hasil plagiasi atau penjiplakan dari hasil orang lain. Saya tekankan sekali lagi, saya tipe guru yang detail dalam menilai tugas kalian. Jadi misalnya kalian menjiplak dari pekerjaan teman kalian atau kalian dituliskan oleh orang lain, biasanya saya pasti akan tahu. Ya, jadi sebisa mungkin kalian kerjakan sendiri. Selanjutnya, penilaian berdasarkan proses dan hasil. Penilaian saya itu adalah proses dan hasil, tidak hanya hasilnya saja. Kalian dapat 100, kalau prosesnya tidak ada, berarti nilai 100 itu perlu saya pertanyakan. Nilai 100-nya itu dapat dari mana? Ya. Yang keenam, jika ada kendala dalam mengikuti pembelajaran daring, silakan komunikasikan dengan guru pengampu dengan menyebutkan identitas terlebih dahulu. Jika kalian kesulitan, kalian mau bertanya kepada saya lewat WA, boleh silakan. Tapi jangan lupa sebutkan identitas terlebih dahulu, nama, kelasnya, kelas berapa, dan kendalanya apa. Ya, itu kontrak belajar dari saya. Selanjutnya, selama semester ganjil di kelas 11, kalian akan mempelajari 5 bab. Yang pertama adalah teks prosedur, yang kedua adalah teks eksplanasi, yang ketiga adalah teks ceramah atau pidato, yang keempat adalah teks novel, dan yang terakhir adalah resensi. Ya, jadi selama nanti semester 1 atau semester ganjil kalian mempelajari 5 teks atau 5 bab ya. Selanjutnya, penilaian. Nah, penilaian ini yang akan masuk ke dalam rapor. Ada 3, ada pengetahuan, ada keterampilan, ada spiritual dan sikap. Biasanya yang menjadi kendala anak-anak ya, yang biasanya menjadi kendala anak-anak yang sering nilainya tidak saya keluarkan di rapor, itu ada di tugas keterampilan. Tugas keterampilan itu meliputi proyek, praktik, dan portofolio.
Biasanya kalau di tugas keterampilan kok salah satunya tidak kalian kerjakan, biasanya rapor tidak saya beri nilai. Kalau kalian mau bukti silahkan dibuktikan. Ya, saya tidak pernah main-main atau saya tidak pernah memberi nilai secara cuma-cuma. Tidak mengerjakan berarti tidak ada nilainya. Yang pertama adalah pengetahuan. Ya, nanti di rapor itu ada nilai pengetahuan. Nah, nilai pengetahuan itu meliputi ada tugas harian, ulangan harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Saya kira kalau untuk pengetahuan kalian paham ya. Untuk keterampilan tadi sudah saya jelaskan ada proyek, praktik, dan portofolio. Untuk spiritual dan sikap itu adalah secara observasi ya, pengamatan saya ketika kalian mengikuti daring. Selanjutnya, penilaian keterampilan yang akan saya berikan atau tugas yang akan saya berikan untuk bisa kalian kerjakan, mendapat nilai penilaian keterampilan itu ada proyek, praktik, dan portofolio. Kita mulai dari proyek. Tugas proyek nanti yaitu membuat teks prosedur sesuai dengan jurusan masing-masing. Jika kalian berasal dari jurusan TKJ, berarti kalian membuat teks prosedurnya harus sesuai dengan jurusan TKJ. Ya, kalau kalian dari jurusan mesin, ya berarti tugas proyeknya atau tugas prosedurnya harus sesuai dengan jurusan mesin. Begitupun APL, multimedia, maupun produksi film. Yang kedua, ada tugas praktik. Praktiknya itu membuat video prosedur sesuai dengan teks yang telah dibuat pada tugas proyek. Jadi tugas proyek dan praktik ini berkesinambungan. Setelah kalian membuat tugas proyek, menulis ya, nanti apa yang kalian tulis itu harus kalian praktikkan dalam bentuk video, lalu diunggah di YouTube, linknya diberikan ke saya. Yang terakhir adalah portofolio, kumpulan tugas peserta didik. Kalau di pelajaran saya, portofolio itu mudah saja. Kalau kalian mengerjakan semua tugas yang saya berikan, langsung nilainya saya isi tanpa kalian harus membuat tugas yang lain lagi. Saya kira itu lebih enak, lebih simpel. Nah, Mem kapan dikumpulkan tugasnya? Nanti bertahap, nanti akan saya beri penjelasan lebih lanjut. Ini hanya penggambaran awal saja ya. Nah, selesai. Jadi yang saya harapkan kita bisa berkomunikasi dengan baik selama pembelajaran daring bahasa Indonesia. Jika ada kendala silakan menghubungi saya dengan mencantumkan identitas ya. Jadi jangan seperti ini misalnya, Mem saya ini tidak bisa, saya itu siapa? Kan saya tidak kenal dengan Anda ya. Begitu ya nak ya. Semoga bisa dimengerti dan tetap semangat untuk meraih cita-cita yang kalian inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.